Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok saya sendiri, Vira Manisa Hamid, ada Elza Rizkiani, Karen Lapanov Tunggadi, Fauzia Zahra, Eti Yusnani, dan Firna. Dalam rangka memenuhi tugas farmasi fisika, kami akan menjelaskan materi degradasi obat sediaan semi-solid gel pada hidroksil metil selulosa. Sebelumnya, apa itu degradasi obat? Jadi, degradasi obat adalah perubahan senyawa obat dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau senyawa yang aktif menjadi senyawa inaktif. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan fisik, perubahan kimia, pengaruh cahaya, dan pengaruh mikroorganisme. Macam-macam degradasi obat. Yang pertama, secara fisik. Degradasi secara fisik diantaranya terjadi dalam bentuk pemadatan, pergerakan ketidakseimbangan air, terhalangnya aerasi dan drainase, dan kerusakan struktur tanah. Yang kedua, secara kimia. Suatu reaksi perubahan kimia atau penguraian komponen suatu polimer karena reaksi dengan polimer sekitarnya berupa tindakan atau proses penyederhanaan atau meruntuhkan sebuah molekul menjadi lebih sederhana, baik secara alami maupun buatan. Yang ketiga, mikrobiologi. Proses penguraian yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme sehingga terjadi transformasi struktur bagi suatu senyawa yang menyebabkan perubahan integritas molekular. Selanjutnya, definisi gel. Gel merupakan sediaan semi-solid yang di dalamnya terdapat interaksi antara koloid terdispersi dengan pembawa cairan. Adapun ciri fisik sediaan gel, yang pertama, pada umumnya gel memiliki penampilan bening kecuali emul gel. Yang kedua, sediaan homogen dan tidak terdapat gelembung udara. Dan yang ketiga, menghilangkan rasa dingin saat dipakai. Yang keempat, tidak bersifat iritasi pada kulit, dan yang terakhir, pH sediaan gel yang baik berkisar antara 6,2 sampai 7,1. Baik, selanjutnya adalah bahan aktif serta eksipien gel dan bahan interaksinya. Yang pertama, bahan aktif dari gel itu sendiri ada HPMC, di mana HPMC atau hidroksipropilmetil selulose merupakan gelling agen yang sering digunakan dalam produksi kosmetik dan obat karena dapat menghasilkan gel yang bening, mudah larut dalam air, dan toksisitasnya yang rendah. Yang kedua, bahan eksipien gel terdiri dari metilparaben, di mana metilparaben adalah zat pengawet yang sering ditambahkan dalam sediaan kosmetik. Penambahan metilparaben dalam kosmetik bertujuan untuk menjaga sediaan agar terhindar dari jamur, sehingga sediaan kosmetik tidak cepat rusak. Yang kedua ada propilparaben. Sama halnya dengan metilparaben, propilparaben ini merupakan bahan antibakteri dan antibuni yang efektif. Yang terakhir ada propilen glikol. Propilen glikol ini adalah humektan, artinya bahan tersebut pada produk perawatan tubuh berfungsi meningkatkan retensi kelembapan di rambut dan di kulit. Propilen glikol ini dapat ditoleransi dengan baik oleh kulit dan tidak menyebabkan kemerahan serta iritasi. Baik, selanjutnya kestabilan basis gel. Optimasi konsentrasi basis gel dilakukan dengan membuat basis gel tanpa bahan aktif dengan cara HPMC dengan variasi konsentrasi 3%, 5%, dan 7%. Dikembangkan dengan air suling, kemudian didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Selanjutnya ditambahkan metilparaben dan propilparaben sebagai pengawet yang telah dilarutkan dalam propil glikol sebagai humektan dan diaduk dengan bantuan stirer dengan kecepatan 4-6 rpm hingga homogen. Selanjutnya dilakukan evaluasi kestabilan basis gel selama 3 minggu, di mana dalam 1 minggu dilakukan 2 kali pengujian stabilitas dan disimpan pada suhu ruang. Stabilitas yang diuji yaitu pengukuran viskositas, pH, daya sebar, homogenitas, dan organopetis atau bau, warna, dan konsistensi. Kemudian dipilih salah satu konsentrasi HPMC yang memiliki stabilitas yang memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Baik, berikut adalah contoh kemasan dan sediaan pada gel. Untuk contoh sediaan pada gel bisa dilihat dari yang pertama yaitu e-gel. E-gel berfungsi untuk menyamarkan kerutan,
mencerahkan kulit pada area mata. Yang kedua yaitu filling agel. Filling agel yaitu menutrisi, menenangkan, menyamarkan dark circle, dan garis halus pada kantung mata. Serta masih banyak lagi contoh-contoh sediaan pada gel. Untuk jenis kemasan ada 3 yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Untuk penggolongan kemasan dapat dikelompokkan menjadi kemasan tertutup baik, kemasan tertutup rapat, dan kemasan tertutup kedap. Biasanya kemasan yang digunakan itu ada 3 yaitu kemasan tub, kemasan pot, dan kemasan sachet. Kelebihan dan kekurangan sediaan gel. Untuk kelebihan yang pertama, hydrogel memberikan efek pendingin pada kulit saat digunakan. Yang kedua, penampilan sediaan yang jernih dan elegan. Yang ketiga, pada pemakaian di kulit setelah kering memberikan efek film tembus pandang, elastis dan lekat tinggi sehingga tidak menyumbat pori dan pernapasan pori tidak terganggu. Yang keempat, mudah dicuci dengan air. Yang kelima, pelepasan obatnya baik. Yang keenam, kemampuan penyebarannya pada kulit sangat baik. Untuk kekurangannya yang pertama, hydrogel harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan. Yang kedua, penggunaan emolen golongan ester diminimalkan atau dihilangkan untuk mencapai kejernihan yang tinggi. Ketiga, untuk hidroalkoholik, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada wajah dan mata, penampilan yang buruk pada kulit. Bila terkena cahaya matahari, alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori dan pecah-pecah, sehingga tidak semua area tertutup atau kotak dengan zat aktif